Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Oktober dengan tema Level Up Your Company Image, Anda akan disertai oleh Irwansyah Manap, The Powerful Onboarding Program, Wiwit Tresno Ningsih, Tak Kenal Maka Tak Sukses, Listia Dewi, Self Leadership, Ida Yanti Sudiro, Your Energy Effect Your Health and Finance. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Level up your energy, level up your company image. Oke, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, yang menjawab salam saya walaupun nggak kedengaran sayanya. Waalaikumsalam ya. Saya doakan rezekinya melimpah lagi berkah, diberikan anak-anak soleh solehah, Amin. kemudian Amin. dimudahkan segala urusan. Diberikan kesehatan lahir batin, khususnya ini buat teman saya Bunta yang saat ini juga sedang mengandung. Wah ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus sampai nanti melahirkan ya. Buat teman-teman yang sedang di perjalanan juga mudah-mudahan diberikan keselamatan, selamat sampai tujuan ya. Itu tadi. Amin. Tadi masih apa tadi lupa tadi yang jam 2 pagi nanti bakalan nyampe ya. Oke, teman-teman sekalian. Selamat datang di parade Speak to Share ya, spread kindness dari Speak to apa namanya STCT naon teh. Speak to Speak to change, Change for Bapak. Professional Trainer ya, B7. Jadi kami adalah alumni dari STC for Professional B7 Academy Trainer, teman-teman, yang sedang mengadakan kegiatan ini namanya adalah Gratitude Moment ya, dari bulan Juli kemarin sampai dengan nanti bulan Januari ya 2025 ya. Jadi silakan terus bergabung di grup kita. Nanti kita juga akan terus share-share informasinya. Setiap bulannya itu temanya berbeda-beda. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan di tema corporate ya. Jadi yang apa namanya? Yang minggu lalu ya, yang minggu lalu hadir dan mendengarkan saya terkait dengan onboarding. Coba boleh sekali lagi kasih ini dong, kasih tulisan siapa yang minggu lalu hadir di acara kami, ya khususnya mendengarkan yang satu ini. Wah ya, ya untuk siapa boleh dong ya, tolong ditulis siapa yang hadir ya supaya nanti barangkali kita malam hari ini akan ada kelanjutannya. Wah, Mas Islam hadir dong katanya keren dong ya. Kalau ada hadiah saya kasih hadiah ya Mas Ilham ya. Iya, Mas ya, betul. Teringat tip coachnya ya, betul itu dong. Yang mantel itu. C-nya apa? Culture, objektif, kemudian admin dan tim, teman-teman. Wah, keren nih. Bang Wiwit nyimak berarti ya. Oke, teman-teman sekalian, malam hari ini seperti yang tadi saya katakan, ini kita akan melanjutkan perjalanannya. Ya, tak kenal maka kenalan. Wah, tapi judul benerannya nanti sama pemateri kita ya. Yang pasti 5 langkah bagaimana kita bisa apa namanya melakukan implementasi eh, company culture yang efektif. Teman-teman sekalian, izinkan saya ya, izinkan saya. Mau ngapain ini? Saya mau pantun dulu, boleh nggak pantun dulu Mbak Wiwit? Boleh ya? Oke ya. Pergi ke pasar, membeli paprika. Cakep. Kasih cakep dong gitu ya. Oh, cakep. Ya, pulangnya melewati goa. Ya, Cakep. sebelum prestasi Mbak Wiwit kita buka, mari kita awali dengan doa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. mari kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita malam hari ini, perjalanan menuntut ilmu, perjalanan untuk kita sama-sama silaturahmi melalui frekuensi di Zoom ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Oleh karena itu, Amin. mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan doa kita dijabah ya dan dimudahkan. Oke, siang-siang pergi kondangan. Wah, ngapain lagi nih Pak Ir? Wow, Ya, oh iya, pulangnya dapat kue ketan. cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, yuk mari kita saling kenalan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, malam hari ini gitu ya. Malam hari ini saya coba perkenalkan dulu ini, wah, pemateri kita ya. Saya mengenalnya sebagai Mbak Wiwit ya. Kalau Wiwit itu panggilan atau memang nama sih Mbak Wiwit ya? Saya Noningsi. Nama Bapak. Oh, nama ya. Jadi nama lengkapnya adalah Wiwit Rehnoningsi, SOS, Sarjana Sosial dan Magister Manajemen. Ya, nah ini ya Mbak Wiwit ya dari Jati Bening. Jadi kalau bening-bening wajar ya karena memang dari Jati Bening. Oke ya, jadi Mbak Wiwit ini adalah seorang human resources by profession. Jadi profesinya adalah sebagai seorang human resources development by passion, teman-teman. 16 tahun berkarir di industri konsultasi dan finansial ya dalam bidang pengembangan dan human resources. Kemudian ini ada beberapa sertifikasi yang juga beliau dapatkan yaitu Certified Target Selection Interview. Nah, beliau ini adalah jagonya kalau mau menginterview nih. Boleh nih nanti kalau meminta triksnya gitu ya, lolos interview gitu. Nah, ini sama Mbak Wiwit nih teman-teman ya. Saya ingat banget ini waktu kemarin sama-sama belajar di Academy Trainer, beliau yang kebagian pertama kali mentoring dan materinya luar biasa terkait dengan interview ya. Kalau interview itu jangan naik ojek ya teman-teman ya. Nah itu saya ingat. Ya, kemudian Mbak Wit juga itu memiliki sertifikasi terkait dengan kompetensi based on HRM ya, Human Resource Management, pengajar soft skill di apa namanya tenaga pemasa asuransi, kemudian channel informasi, teknik interview dan segala macam. Di Instagram bisa dicari itu ya. eh saya lupa nama ininya week 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 apa ya? Witalk Detox. ya, Witalk ya. Oke Bibit ya. talking Jadi, gitu, Pak. jadi. Oke, jadi teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Mbak Wiwit Tresnoningsi ya, terkait dengan materi kita, yaitu tak kenal maka berkenalanlah dengan Pak Wiwit, begitu ya, tentang company culture. Ya, dan saya ingatkan teman-teman sekalian, nanti kami akan bagikan selalu untuk link absensi. Jadi silakan apa namanya, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan kami bagikan ya. Dan itu akan langsung terkonek dengan apa namanya? Terkonek dengan e-sertifikat ya. Namun eh, sebelum kita mulai ke sana, wah, sebelum mulai ke Pak Wiwit, maka izinkan saya sebentar teman-teman. Kita akan ini dulu. Mana ini ya? Nah, seperti biasa ya, seperti biasa ya. Oke, bentar. Ini udah share belum? Udah bunyi belum? Nah, safety induction terlebih dahulu. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Keluar Pak gambarnya. Dengan Udah keluar benar belum? dan Gambarnya nyaman, belum muncul, Pak Ir. Ah, belum terlalu muncul. gemuk. Kenapa di saya sudah? Dah di sana malah belum. Oke, sebentar. Agak ada delay kali, Pak Ir. Kesalahan teknis ini. Di sayanya sudah muncul. Oke, saya ulang lagi. Mana, mana, mana. Mana? Iya. Nah, ada ya? Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Tidak ada, Pak. Oke. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung Ya, tegak, tidak pastikan terlalu duduknya nyaman, membungkuk, teman-teman. dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda.
dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Oke, teman-teman sekalian, itu safety induction kita. Mudah-mudahan kita juga tetap selalu dalam kondisi sehat. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang kata, mari kita sama-sama fokus. Wah, ya, kepada pembicara kita yang berada di Jati Bening, ya, Mbak Wiwit Tresnoningsih. Masya Silakan, Mbak Allah. Wiwit. Terima kasih Pak Ir. Alhamdulillah saya ini ditemani Pak Ir. Acara kita hari ini menjadi sangat hidup ya. Apalagi pantun-pantunnya itu tadi seru-seru sekali. Terima kasih Pak Ir dan Ya, sambutannya juga luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Sampai kita ketemu lagi ya hari ini. Kalau teman-teman ada yang ikutan dan menyimak betul-betul apa yang disampaikan Pak Ir kemarin, berarti ketemu juga dengan saya. Semoga hari ini kita bisa nambah lagi manfaatnya, nambah lagi semangatnya ya. Nah, sebentar saya akan share. Nah, sebelumnya tapi saya izin dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena kok kayaknya ini suara saya memang ada sedikit. Semoga nggak terdengarnya masih cukup baik ya. bagus, bagus, Mbak. Di tempat saya aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, memang musim-musim kayak gini sekalian saya sharing juga ya teman-teman, Bapak Ibu semua untuk jaga kesehatan. Nah, supaya semua yang kita punya nikmat-nikmat dari Allah itu juga terjaga dengan baik dan kita bisa melakukan kegiatan dengan sesuai yang kita inginkan dan mendapatkan manfaatnya. Ya, kebetulan saya ini suaranya yang agak sedikit ada gangguan sedikit ya, semoga nggak menghalangi ya silaturahim kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Wiwi Tresnoningsih. Tadi Pak Ir sudah memperkenalkan, aduh, memperkenalkannya itu luar biasa ya. Lebih besar dari apa yang saya lakukan ya. Tapi saya bangga bisa bersama dengan Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Ya, betul yang disampaikan Pak Ir tadi. Ini adalah gratitude moment ya bagi kami para lulusan STC batch 7 ya untuk bisa terus dan memberikan kesempatan untuk saling berbagi, mempertajam apa yang kita punya ilmu-ilmu, bertukar juga dengan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi dari Bapak Ibu teman-teman semua. Kita membuat sesi seperti ini ya Pak Ir ya. Spread and share ya, share the kindness karena berbagi kan berbagi itu memberi ya, membagi kasih sayang ya. Dalam hal apa? Ya hal-hal yang bermanfaat. Kebetulan yang kita punya ilmu-ilmu yang bisa kita share gitu ya, maka kita membuat acara seperti ini. Nah, semoga itu juga yang kita dapatkan ya. Banyak manfaat. Saya tidak akan ada di sini mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Ir tadi. Terima kasih ya Pak Ir ya sudah saya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, betul, kita akan bicara mengenai budaya perusahaan. Nah, topik saya dan Pak Ir itu hampir serupa. Ya, kami bergerak di bidang human resource, ya, development. Kalau Pak Ir itu ahlinya. Kalau saya semoga nantinya bisa se-qualified Pak Ir ya. Makanya saya hadir di sini biar terasah gitu ya. Amin, amin. Udah ahli itu merendah. Budaya perusahaan. Kemarin itu sebenarnya Pak Ir udah membahas tuh. Ya, saya tuh sebenarnya kong kali kong nih sama Pak Irnya. Biar sesinya itu runut gitu ya Pak ya. Biar kaya kitanya. Nah, budaya perusahaan tapi seperti apa? Saya masih ingat ya, ada pertanyaan sebenarnya dari sesi kemarin Pak Ir. Gimana sih caranya membangun budaya perusahaan? Nah, semoga sesi kita kali ini adalah insight-nya ke sana ya. Implementasi dan membangun itu ya. Semoga ada tipsnya yang bisa diambil dari diskusi kita pada malam hari ini. Budaya perusahaan itu ada di mana-mana ya. Ya, saya lanjutkan ya. Budaya perusahaan ada di mana-mana. Perusahaan isinya manusia. Nah, manusia pemilik budaya.
Nah, tapi gimana nih caranya supaya budaya dari beberapa manusia-manusia di dalam perusahaan itu membawa pada kemajuan atau tujuan dari perusahaan. Nah, sebelum kita bahas sampai ke sana, yuk, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak sebuah video yang saya suka sekali ya. Saya suka sekali video ini, bahkan setiap kali saya lihat itu saya masih agak merinding gitu. Nah, ini video ini memang dalam berbahasa Inggris, tapi nanti kita bahas ya. Semoga masih ada pesan yang bisa What's kita your ambil. management Silakan, style? simak dulu sebentar. Passion. And what's your Suaranya ada biggest ya? weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Either brush. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Handsome man. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. Nonton bola. Oke, ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, coba saya disclaimer lagi sekali lagi untuk yang memang tidak sepaham ya, mari kita ignore dulu naikennya, kita ambil apa yang bermanfaat dari video ini. Ya, tidak semua akan mengkonsumsi produk dari yang video sponsor dari yang tadi disampaikan ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan melihat atau membayangkan ya sebuah seremonial seperti tadi? Jika misalnya kita sebagai orang yang menjadi bagian dari seremonial tersebut, ya di-celebrate sebesar itu. Gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Boleh share 1-2 pendapat?
Oke, silakan. Mau ditulis chat atau raise hand ini, Mbak Wiwit? Raise hand boleh. Lebih baik raise hand aja kali ya, Pak ya, biar seru ya. Oke. Biar kita dengar juga tahu bahwa kita nggak sendirian. Oke, Ada boleh. saudara Boleh atau teman-teman silakan yang tadi lihat nih. Ini Kak Huda juga katanya ini kalau mau nonton yang lancarnya ada di YouTube tuh. Nah, mungkin Kak Huda udah nonton mungkin bisa betul. Oh, tadi bisa agak share nih. agak Ada yang agak sedikit patah-patah di terganggu beberapa tempat mungkin, mungkin agak karena patah-patah pengaruh ya. koneksi juga teman-teman ya. Pengaruh koneksi dan memang Iya. videonya agak panjang. Ya, Oke. Ada yang mau share berbagi teman-teman nonton tadi yang disampaikan? Nah, yuk siapa? oke. Adakah? Wah, betul nih, udah langsung di-share YouTube-nya. Betul sekali. Ya, Heeh. buat saya sendiri ya, Bapak Ibu teman-teman, saya itu membayangkan kalau saya jadi kandidat itu, ya, kayak apa rasanya. Kebetulan saya juga udah pernah tuh mampir ke Stadion Juventus. Lebih. Jadi kayak kalau Ya. nonton itu, jadi wah, saya yang ada di situ, tapi enggak ya. Tapi enggak. Kira-kira kalau seseorang yang diselebrate seperti itu, terlepas dari itu perusahaan apa ya, diberikan penghargaan gitu ya, dibawa ke dalam gitu ya, kemudian dia berhasil. Apakah orang itu akan dengan mudahnya keluar dari organisasi? Mungkin ada Ayo. jawabannya iya atau tidak. Tapi sebelum dia keluar dengan mudah, dia pasti akan berpikir kembali bagaimana dia proses masuk ke dalam organisasi itu. Lalu tadi juga ada kegiatan interview ya, kegiatan interview yang aneh. Ada nggak di antara Bapak Ibu di sini, teman-teman semua, yang pernah menjalani interview seperti itu? Kok interviewernya jatuh pingsan? Ya, kok interviewernya nanyanya yang enggak gitu ya. Lagi interview, terus tiba-tiba ada fire drill. Ya, mungkin serupa dengan itu, saya dulu pernah mengadakan interview yang test case. Ya, saya akan membiarkan interviewer saat interviewee saya itu menunggu berjam-jam. Ya, itu ada kaitannya dengan kenapa itu dilakukan. Salah satunya adalah alasan budaya, teman-teman. Ya, alasan budaya di perusahaan. Nah, memang seperti apa sih? Gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Nah, kalau kita bicara sebuah perusahaan, kita bicara sebuah organisasi gitu ya. Sebenarnya ada yang namanya fit to the organization itu sendiri. Kalau pekerjaan berarti fit to work. Nah, memang minimal ada 6 elemen ya. Ada yang bilang 3, ada yang 4, 5, 6 gitu ya. Tapi saya mau mengutip salah satu yang disampaikan oleh Carrick dan Dunaway. Ini adalah buku tentang Fit Matters gitu ya. Terkait dengan bagaimana kita menciptakan rasa cinta terhadap perusahaan gitu ya. Ini dari sisi kita karyawan. Nah, dia pun sendiri mengatakan gitu dalam bukunya bahwa di antara 6 elemen untuk kesesuaian dengan organisasi dan pekerjaan, yang paling sulit untuk ditemukan, dicocokkan, itu adalah kesesuaian dengan budaya. Nah, dia juga menyampaikan, karena alasannya kenapa? Karena umumnya budaya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Atau kalau mau ditulis itu juga kadang-kadang ada keraguan, ada bias. Karena budaya itu bisa sangat personal dan sulit diterjemahkan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana detailnya. Benar nggak sulit diterjemahkan? Nah, padahal hal-hal mengenai dengan budaya ini bisa sangat sekali gitu, mungkin menimbulkan kesulitan, ketidakpuasan, frustasi yang membawa pada kegagalan pencapaian. Bayangkan jika ini terjadi di dalam satuan-satuan pekerjaan yang berisi orang-orang di dalam organisasi kita yang merasa kesulitan, ketidakpuasan, dan frustasi. Menilik kembali apa yang disampaikan Pak Ir kemarin, cerita tentang exit interview. Kalau kita tanya, kenapa sih kamu meninggalkan perusahaan kita? Nah, di antara Bapak Ibu HRD nih yang berpengalaman, ya, apakah karyawan itu akan berkata jujur? Atau berapa persen sih yang berkata jujur? Saya bingung kerja di sini lah, nggak ngerti job desk-nya apa. Saya nggak suka sama bos saya. Atau mereka akan menjawab hal-hal yang generik.
Saya mau lanjut sekolah, Bu. Besoknya sekolahnya di perusahaan lain. Ya, saya mau bantu orang tua ngurus keluarga gitu ya. Ngurus keluarganya dengan cara cari duit tempat lain gitu ya. 3 bulan kemudian kita lihat di LinkedIn-nya. Jarang sekali yang jujur karena memang sulit hal itu. Udah sulit diukur, sulit dipahami, sulit diterjemahkan. Jadi gimana dong budaya ini? Emang sulit sih, jadi bisa diapain? Nah, tenang, tenang, tenang. Kita berbagi ya malam ini ya. Nah, ini juga saya mengutip apa yang disampaikan risetnya PwC nih. Tahun 2024 saya ambil ini dari salah satu jurnal dan apa ya buletin mereka bahwa sekitar saat ini ya di tahun 2024 sekitar 28% dari lebih 56.000 pekerja yang disurvei oleh PwC ya, yang disurvei oleh PwC. Saat ini mungkin sudah mengconsider gitu untuk pindah gitu. Padahal ekonomi baru saja bergulir ya. Kemarin-kemarin pandemi orang keributan, beberapa kehilangan pekerjaan. Sekarang ini udah mulai bergulir, tapi kok masih ada yang pikiran untuk meninggalkan pekerjaannya. Dan ini bahkan lebih daripada tahun 2023 dan 2022 yang lalu gitu ya. Nah, fenomena apa ini? Ya, mungkinkah budaya salah satunya di sini? Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai budaya ya teman-teman ya, ada 3 hal yang mungkin saya share secara singkat pada malam ini. Itu 3 hal yang mendasar bahwa pada kenyataannya budaya itu menguatkan identitas perusahaan teman-teman. Ini juga udah dibahas di sesi kita kemarin. Juga meningkatkan retensi karyawan dan juga produktivitas yang tinggi. Supaya gitu ya, hal-hal yang nggak kita inginkan itu nggak terjadi. Ada sisi aspek yang memang bisa kita usahakan dan kita pertahankan dari sisi budaya. Dan itu adalah yang cukup penting. Karena budaya melekat pada manusia dan organisasi, itu isinya manusia. Gitu. Nah, contohnya apa sih? Nah, sebenarnya tadi salah satu contoh ya yang mau saya bicarakan. Contoh perusahaan yang budaya perusahaannya tinggi. Ya, terlepas dari industrinya apa, terbukti dari video tadi, ya, perusahaan minuman tadi itu punya budaya yang tinggi. Kemudian di sini udah muncul duluan ya di slide saya. Animasinya agak terganggu. Google, siapa yang nggak kenal Google? Gitu ya. Terlepas orang suka atau nggak kerja sama Google, bukan itu fokus saya, tapi sudah digadang-gadang Google itu punya budaya yang unik, yang jelas, yang clear. Jadi kalau kita mau masuk perusahaan Google gitu ya, kita tuh udah tahu apa yang akan kita hadapi. Ada lagi nggak sih yang lain? Nah, ini adalah salah satu contoh yang ingin saya sampaikan. Perusahaan dengan budaya perusahaan yang tinggi. Bahkan perusahaan ini ya, Toyota, budayanya itu dia bikinkan seperti sebuah pakem ya, yang dia tawarkan. Kalau organisasi lain mau pakai ini loh caranya. Dia punya the Toyota Way. Ya. Apakah hanya perusahaan asing yang punya budaya seperti ini? Nah, menurut Bapak Ibu teman-teman semua, budaya di Indonesia, perusahaan dengan budaya perusahaan yang cukup tinggi, maksudnya adalah tinggi itu bukan gimana-gimana ya, tapi kenal dan ditegakkan. Gitu. Apa kira-kira? Ada yang setuju dengan saya? Ya? Telkom Indonesia. Budayanya itu terkenal. Bahwa kalau kita masuk Telkom Indonesia, kita udah tahu apa yang di-expect. Bahkan Telkom ini, gitu ya, termasuk salah satu perusahaan yang memang diidam-idamkan untuk generasi pekerja ya, apalagi yang baru-baru dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Saya dulu sekolah di Bandung dan Telkom itu ada di Bandung, Polban Telkom ada di Bandung. Wah, perbincangan mengenai betapa masuk Telkom itu ya, itu udah terkenal banget, gitu ya. Tapi bukan hanya itu aja. Ini perusahaan yang baru juga. Ini sangat jelas budayanya. Seperti apa budayanya? Nanti kita bahas ya. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan ini punya budaya yang clear, yang jelas. Sehingga ketika mereka punya cara kerja,
kebiasaan, ekspektasi yang berbeda dengan perusahaan lain, orang-orang di dalam organisasi itu tidak membandingkannya dengan perusahaan yang lainnya. Mereka tahu betul apa yang mereka expect, apa yang mereka harus lakukan, apa yang tidak diharapkan untuk dilakukan. Nah, di antara beberapa ini, ada nggak perusahaan-perusahaan lain yang Bapak Ibu bisa share ke kita? Atau mungkin perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja saat ini, yang punya budaya-budaya yang cukup tegas, yang dijalankan baik oleh pemimpin perusahaan dan juga semua karyawannya di semua lini. Ada? Kira-kira? Saya sebelumnya itu juga bekerja di perusahaan finansial. Ya, itu sangat jelas sekali. Bahkan gimana kita ngutang itu jadi urusan kalau sama perusahaan. Ya, utangnya lancar atau enggak. Nah, itu budayanya dia budaya integritas. Ya, ada di sana gitu ya. Kemudian saya pernah bekerja di perusahaan distribusi lampu. Budayanya di sana agak beda sedikit ya. Budaya senioritas, budaya hierarki itu sangat ketat ada di sana. Ya. Tapi kalau masalah ngutang sama siapa, ada di mana nggak seketat perusahaan finansial gitu ya. Dan budayanya juga itu ada di lini manapun dan bisa kita rasakan. Gitu ya. Itu adalah beberapa contoh-contoh. Tadi disebutkan budaya itu kok ada macam-macam. Emang budaya itu apa sih? Gitu. Ya, budaya itu apa sih? Kan katanya ada yang hierarki, ada apa tadi yang saya sampaikan? Ya, kita bahas dulu ya. Kita mesti punya dulu frekuensi yang sama tentang budaya itu apa. Dari berbagai macam Sebelum ke sana Mbak Wit, itu katanya di kolom chat kita juga ada contoh tadi beberapa perusahaan yang disampaikan oleh contoh, oh iya teman-teman tuh, lihat tuh betul ya. nih, yuk, oh iya calon Coba. betul. Terima kasih Pak Ir. Pertamina Persero, ya. Pertamina itu juga budayanya itu juga work life balance betul ya, dan kesejahteraan, tingkat kesejahteraannya tinggi, ada pensiun yang bisa dinikmati sampai salah satu. Jadi kalau pekerjanya itu tutup usia, mungkin pasangannya masih bisa menikmati hal yang pensiunnya gitu ya. Itu kesejahteraannya itu sampai ke segitu gitu. Indofood betul. Indofood itu ekspansinya luar biasa ya. Indofood itu punya quality yang diakui dunia. Ya, Charon Pokpan juga begitu. Strukturnya dari hulu ke hilir itu dikuasai. BUMN, akhlak. Ya, akhlak itu adalah salah satu jargon yang menunjukkan budayanya itu memang harus dikumandangkan terus gitu ya. Sabta Sentosa Jaya Abadi. Sentosa Jaya Abadi ini kapal api bukan ya? Kalau saya salah, mungkin saya boleh diberitahu yang benarnya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, itu adalah contoh-contoh. Ya, lalu bagaimana sih supaya kita bisa punya ya organisasi dengan budaya seperti itu? Atau kalau kita seorang HRD, apa sih peran kita yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum sampai kita ke sana, kita samakan dulu mengenai frekuensi budaya itu apa. Ya, kita ambil dari definisi yang paling mudah. Ya, kalau menurut KBBI teman-teman, budaya itu datang dari kata budaya. Yang kalau bahasa Indonesia itu kan sebagian adaptasi dari bahasa Sanskerta ya. Katanya nama saya juga begitu. Ya, budaya diartikan sebagai hal-hal yang dikaitkan dengan akal dan budi manusia. Ya, ini kalau misalnya dipanjangin translasinya itu perilaku, tindak tanduk gitu ya. Yang jika dilakukan terus-menerus ya, kemudian disetujui oleh lingkungan sekitarnya, apalagi Indonesia itu adalah manusia yang kolektif ya. Harus ada validasi dari teman-teman, kelompok, keluarga, dan disetujui dan dijalankan, dan ada keterikatan di antaranya, ya itulah budaya. Lah, budaya kan urusannya sama manusia, itu apa urusannya sama perusahaan? Ada, teman-teman. Ya. Karena, ya seperti tadi saya udah singgung-singgung ya,
Karena perusahaan itu isinya manusia, maka tindak tanduknya itu juga dijalankan oleh manusia. Tapi kan manusianya banyak ya. Berarti perlu dibuat satu struktur yang memang diakui, disetujui oleh organisasi untuk dijalankan dan dilakukan sebagai panduan, dasar, dan arah untuk orang-orang dalam organisasi. Ngapain? Untuk ngapain? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena perusahaan itu benda mati. Yang hidup itu manusia. Dia nggak bisa nggulung sendiri, nyampe gitu ya. Tapi manusianya perlu diseragamkan. Kenapa? Dalam hal ini adalah seragam dalam tindak tanduk. Ya, yang tindak tanduknya itu disetujui juga oleh orang yang menjalani gitu ya, supaya tujuan dari perusahaan bukan tujuan dari masing-masing orang, bukan tujuan dari unit dan bukan tujuan dari CEO-nya doang, gitu ya. Itu mencapai tujuannya. Nah, gampangnya itulah gitu loh ya, budaya perusahaan. Jadi memang satu kumpulan struktur, sikap, keyakinan, pola pikir, nilai, perasaan, ya bertindak sebagai panduan, dasar, dan arah dalam bekerja guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, udah disinggung-singgung tadi budaya. Seperti juga manusia, Bapak Ibu. Budaya itu ada macam-macam. Jadi, setidaknya dari kutipan yang saya pelajari gitu ya, budaya itu minimal ada 4. Ya, tadi saya udah disinggung, budayanya di Jawa itu apa? Budayanya BUMN tadi akhlak budaya. Nah, itu adalah kumpulan dari budaya yang memang sudah dimiliki oleh perusahaan itu. Tapi secara umum, ya secara umum, terkait dengan perusahaan dan kinerja, ada 4 tipe budaya yang memang bisa kita pelajari. Gitu ya. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah budaya klan atau budaya yang kolektif. Nah, seperti apa sih budaya ini? Gitu ya. Nah, untuk organisasi yang mengusung budaya klan, fokus utamanya adalah hubungan yang kuat, support, partisipasi aktif. Ya, beberapa karakteristiknya yang bisa kita sebutkan gitu ya. Terus hubungan di antara pemimpin dan karyawan itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu misah. Misah dalam arti pemimpin nggak usah ngomong lah sama anak buah gitu ya. Enggak. Kita bisa menyapa pemimpin kita kalau ketemu di kantor, di lift. Mereka welcome untuk kita diskusi jika diperlukan, sapa, duduk bersama, supportnya luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari budaya klan. Ya. Apalagi selain itu? Nah, ada lagi budaya adokrasi. Nah, dalam perusahaan yang menganut budaya adokrasi, yang menjadi fokus utama adalah inovasi dan risk-taking. Jadi selalu bergerak. Ini adalah salah satunya yang sering bilang budayanya agile banget gitu ya. Menciptakan mindset. Nah, bagusnya perusahaan ini adalah menciptakan mindset entrepreneur biasanya di antara para anggotanya. Kenapa? Supaya mau terus berinovasi. Kalau sudah ada yang bagus, apa yang bisa lebih bagus? Ya. Apa yang bisa dikurangi? Apa yang bisa ditambah? Apa yang bisa lebih bagus? Gitu ya. Itu pikirannya tuh selalu kayak gitu. Ya. Jadi selalu adaptif dan selalu berpikir ke depan. Nah, bisa dibayangkan nih. Ya. Perusahaan seperti ini nih biasanya geraknya cepat. Gitu ya. Nah, itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang mengusung ya budaya adokrasi. Lalu ada lagi yang disebut dengan budaya pasar. Nah, ini agak mirip-mirip nih, bisa agak mirip-mirip dengan budaya adokrasi, tapi fokusnya dari budaya pasar adalah kok pasar sih, gitu ya. Iya, karena dia tuh harus selalu menang.
secara finansial. Jadi kalau dia punya produk di pasar, mungkin dia pengennya jadi nomor 1. Ya. Yang pasti adalah yang jadi ukuran keberhasilan dari perusahaan ini adalah profitability. Loh, memang perusahaan lain nggak profit? Profit. Cuma ini di perusahaan seperti ini nih ya, yang budayanya itu nomor 1 profitability. Sehingga apapun keputusan yang dibuat, itu timbang-timbangnya adalah untung apa enggak? Ya, cost-nya naik apa enggak? Berapa banyak waktu, efeknya apa? Kalau misalnya saya harus berbuat sesuatu, gitu ya, dia tuh langsung pikirannya nanti ke profit and loss, ya, revenue. Jadi kalau misalkan ada perusahaan tuh yang ada kantong cost, ada kantong profit, nah dia tuh ya udah langsung tuh cepet tuh, ya. Bisa juga cost itu dibagi ke semua anggota perusahaan. Jadi rata-ratanya berapa tuh dia udah tahu. Ya, karena memang dia harus melihat margin. Hampir dalam setiap keputusan yang ia buat di perusahaan. Ya, ada budaya yang seperti itu. Ya, kemudian ada lagi namanya budaya hierarki. Nah, kalau untuk budaya hierarki, kontrol, struktur, definisi yang jelas gitu ya, regulasi, kebijakan itu nomor 1. Mungkin senioritas juga ada di sini. Ya, nah, Bapak Ibu kira-kira sudah bisa mereflek kira-kira di perusahaan saya apa budaya nomor 1-nya, budaya yang paling mendasari dari rangkaian nilai yang dibentuk dari perusahaan sebenarnya. Arah budaya gimana? Gitu. Ada yang mau berbagi? Boleh di kolom chat, boleh juga raise hand. Sembari saya tunggu Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Ya, saya pernah kerja di perusahaan yang hierarki. Lama. Cukup lama. Di budaya pasar juga pernah beberapa tahun. Nah, kalau di budaya klan, mungkin saya merasa sedikit ya, ada sih waktu saya dikonsultasi. Tapi adokrasi saya tidak pernah ada di sana. Tapi saya tahu, saya pernah ada eksplorasi di salah satu perusahaan yang saya bisa simpulkan saat ini, setelah saya tahu teori ini, bahwa mereka menganut budaya adokrasi. Ada yang bisa bantu saya kira-kira perusahaan apa sih? Contohnya gitu ya, tanpa melihat, kita nggak bilang jelek atau buruk gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang merefleksikan budaya-budaya ini. Boleh? Put di kolom chat jika Bapak Ibu mau berbagi ya. Nah, kemudian apakah budaya-budaya ini buruk? Ada nggak yang buruk menurut Bapak Ibu? Atau semuanya bagus? Atau semuanya buruk? Ya, kok nggak ada sih positive culture gitu? Kok nggak disebut nih di teorinya Bu Wiwit nih? Ya, 4 ini. Kok ada sih yang apa-apa harus profit? Kan orang kerja nggak cuma nyari duit. Kalau orang yang nggak betah, kalau kerjanya kayak gitu, orang nggak betah lah. Gitu. Apakah budaya pasar buruk? Ataukah yang terbaik itu budaya klan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu setiap budaya ini punya kok, ya, bagus buruknya. Gitu. Ada tips nih, Rans, budaya adokrasi katanya, yang kerja di Rans. Mungkin seperti itu, gitu ya. Inovasi terus, gitu ya. Pemerintahan, ya, hierarki ada cenderungan di sana, gitu ya. Bagaimana dengan perusahaan manufaktur? Ada di mana dia? Ya. Nah, sebenarnya semua budaya ini bagus. Ya. Karena memang sebuah organisasi diciptakan oleh perusahaan, oleh pemiliknya ataupun pencetusnya, itu pasti ada tujuan tertentu. Dan itu juga dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang ia miliki. Ya. Dan setiap budaya itu ada konsekuensinya. Dan kalau memang sudah ditentukan, ya berarti perusahaan itu menjalaninya sesuai dengan resiko yang dia ambil. Budaya klan itu juga ada resikonya.
Di budaya klan kalau misalnya nomor satu ya adalah kumpul-kumpul. Mungkin kalau kata orang Jawa bilang mangan ora mangan ngumpul gitu kan ya. Ada juga kelemahannya. Terlalu banyak support dari pemimpin, batas antara pemimpin dan staf itu terlalu bias bisa mungkin terjadi ya. Biasanya budaya ini perlu dorongan yang kuat untuk bisa mencapai tujuannya dengan lebih tegas gitu ya. Karena memang yang paling utama di sini adalah kekeluargaan. Bukan kekeluargaan itu nggak bagus-bagus, tapi harus diput juga balance-nya gitu ya. Artinya harus ada nilai-nilai lain yang diput di dalam organisasi itu yang bisa mendorong pada pencapaian yang lebih tegas. Budaya adokrasi itu sangat bagus, sangat agile, inovatif, kompetitif di pasaran gitu ya. Selalu adaptif, pekerjaannya cepat. Ya, banyak ide-ide baru tercipta gitu ya. Kemudian juga apalagi anak-anak muda yang senang idenya didengar ini adalah perusahaan yang paling cocok. Ya beberapa contoh misalnya ya Rans tadi yang Bapak Ibu sampaikan, Traveloka, budaya yang memang bekerja di digital, IT ya biasanya menganut hal ini. Ya kalau saya bandingkan satu proses misalnya proses HRD-nya di perusahaan yang saya jalankan beberapa waktu yang lalu saya lakukan eksplorasi ke Traveloka, saya bisa lakukan 2 bulan di Traveloka cuma harus 10 hari. Cepat, cepat ya nomor 1. Apa efek sampingnya? Ya, karyawannya harus banyak. Karena kalau nggak banyak, karyawannya bisa kelelahan. Karena cepat, geraknya cepat. Ya, backup plan-nya itu mereka harus sangat kuat. Nah, creativity, nah itu adalah orang-orang yang agile sekali yang bisa kerja di sana gitu ya. Kemudian budaya pasar ya itu tadi, budaya pasar juga apa-apa profitabilitas. Kalau orang-orang yang bekerja di situ itu nggak mindsetnya duit, koploh-koploh kalau orang Jawa bilang, terseret-seret ya. Jadi memang dia harus untung sehingga dia bisa membiayai semua misinya dia. Mungkin misinya juga baik-baik, CSR-nya dia, kemudian gaji di perusahaan itu juga mungkin besar, tapi dibayar dengan juga kerja yang cepat dan harus capai target. Perusahaan-perusahaan sales, perusahaan-perusahaan asuransi, banking, ya, atau konsultasi berbasis sales gitu ya, biasanya ada di sana gitu ya. Dan budaya hierarki manufaktur, pemerintahan. Manufaktur itu adalah salah satu contoh yang kuat. Kenapa? Karena kalau manufaktur itu nggak pakai kontrol dan struktur, hierarkinya nggak ada, berantakan. Bayangkan kalau misalnya kita punya produk beberapa ribu gitu ya, terus kena reject semua, nggak untung dong. Ya, jadi budaya di sini. Jadi sampai saya dulu ada di perusahaan yang seperti ini sampai cara pakai baju diatur, cara pakai jepitan diatur, masuknya jam berapa, waktunya pulang-pulang. Jadi nggak ada lembur-lembur, nggak ada. Karena semua itu harus tertata dengan baik. Bagusnya apa? Untuk yang senang dengan pola, orang-orang yang senang dengan pola, ini adalah perusahaan yang sangat perfect. Tapi orang-orang yang kreatif mungkin nggak di sini kerjanya. Gitu ya. Nah, kemudian, walaupun terlepas dari apapun, tugas kita sebagai HRD adalah membuat budaya ini menjadi budaya yang positif. Tampilannya positif, ya. Positive culture itu ada di setiap budaya ini. Karena memang ada alasan kenapa budaya ini menjadi dasar dari sebuah organisasi. Mungkin saja juga beberapa bagian dari budaya-budaya yang lain, nilai-nilai yang lain ditempatkan, tapi memang selalu ada 4 karakteristik dasar dari organisasi yang dijalankan. Lalu gimana dong? Kita bisa apa sebagai HRD? Saya mau memudahkannya dengan kita punya 5C, teman-teman. Yaitu champion, coach, consultant, communicate, dan consequences. Ya, gampang aja, champion. Kita sebagai HRD itu sebagai champion, role model, wakil, juga partner bagi perusahaan untuk mendesain, menerjemahkan, menuliskan kembali nilai budaya yang dimiliki perusahaan dan menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, ini saya teringat dengan cerita salah satu teman saya nih. Ya, saya mengutip ini juga dari Gallup ini. Tunggu, saya ngeklik apa ya? Takutnya saya ada ngeklik apa gitu.
Saya nggak tahu. Semoga Hmm. masih bisa jelas ya slide-nya, Bapak Ibu. Oke, minta tolong Bu Nur tidak coret-coret. Gimana cara ngapusnya ya? Ini Bu Iya, Nur makanya saya juga nggak Widayanto tahu. nih Tapi ya. masih jelas ya, Bapak Ibu Ya, ya. Boleh masih Mbak. Saya disampaikan. coba Oke, ini. sip. Ya, ya. Sebagai champion, ini memang tugas kita ada dua, Bapak Ibu, menjadi jembatan. Ya, tadi saya mau cerita. Ada salah satu sahabat saya juga bercerita. Kok perusahaan yang saya kerjasama kok seperti 1, 2, 3? Ada beberapa yang disampaikan gitu kan ya. Gimana dong caranya supaya hal ini tidak terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, memang kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang belum besar gitu ya, dia berjalan itu sesuai dengan apa yang memang bisa dijalani dari awal. Sebenarnya budaya itu juga tetap ada dan kita bisa tetap amati. Makanya tadi kan ada 4 budaya itu tadi ya, karakteristiknya kita bisa pelajari, kita bisa amati. Nah, tapi mau seperti apa budaya itu akan menjadi dasar dari sebuah perusahaan itu memang tergantung pada pemiliknya atau memang pada pegantung strategic management, pemegang keputusan. Sebelum kita melakukan sesuatu ya terhadap budaya itu, mau diapain, mau diimplementasi, mau dibangun, mau diperbaiki, kita harus tahu dulu budayanya apa. Apa yang penting buat perusahaan? Apa yang penting? Ada 3, ada 4, ada 5. Apa tujuan goal ultimate-nya itu perusahaan? Yang paling penting apa? Tidak semua perusahaan ngejar duit duluan, betul. Apalagi yayasan misalnya. Tidak semua perusahaan juga akan punya gaya saling support satu sama lain. Ya support biasa aja lah, diurus sendiri gitu ya. Bukan berarti nggak support, cuman hubungan itu bukan nomor 1, tapi untung nomor 1. Nah, itu harus clear dulu. Nah, kalau sudah ada, tapi misalnya perusahaan belum bisa untuk menerjemahkannya dengan baik. Nah, HRD bisa membantu di situ. Karena kita tahu ilmunya. Atribut manusia itu apa, bagaimana mengukurnya. Nah, itu nanti akan menjadi rembesan di dalam proses-proses lainnya. Nah, tentu saja ini sebenarnya bukan peran HRD aja. Perusahaan yang baik yang akan mengimplementasikan budaya perusahaan akan bekerja sama dengan begitu banyak unit yang lain. Contohnya kepatuhan, komunikasi, terus kemudian PR-nya gitu ya, legal, compliance, lalala. Dan kita HRD tetap punya peran di situ. Ya, menerjemahkan. Seperti apa itu menerjemahkan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kita juga seorang konsultan. Iya, kita tuh menempatkan solusi yang menginspirasi untuk mendukung tujuan perusahaan. Untuk siapa? Untuk strategic management dan untuk karyawan. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bagian HRD seringkali mendapatkan karyawan yang konsul, karyawan yang curhat, karyawan yang masih nggak ngerti bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang melanggar, misalnya, dan merugikan perusahaan dan dirinya sendiri. Nah, tapi kita mesti tahu nih, ya menempatkan diri sebagai konsultan. Dikasih unjuk, dikasih solusi, ya, supaya tujuannya adalah supaya orang menjalankan. Supaya perusahaan juga mendapatkan insight. Nah, dua-dua. Nah, ini kaitannya juga dengan C yang ketiga, yaitu konsultan. Oh, tadi yang pertama apa? Coach. Oh, yang kedua coach. Saya salah ya. Coach itu menempatkan solusi yang menginspirasi. Jadi di tengah-tengah. Karena ada lagi yang ketiga adalah konsultan. Nah, konsultan ini dari kita sebagai HRD ketemu dengan anggota perusahaan, karyawan, dan segala macam, kita punya interpretasi data. Inilah yang kita berikan saran kepada pimpinan perusahaan. Ya, ini adalah peran-peran. Tapi yang pertama adalah kita tentukan dulu apa budayanya. Kemudian kalau kita udah jadi coach, kita konsultan, kita membantu perusahaan untuk communicate. Mengkomunikasikan. Ini pun 2 arah ya Bapak Ibu ya. Di antara perusahaan, anggota perusahaan yaitu karyawan dan juga perusahaan. Imbal baliknya. Ya. Komunikasi ini kita juga bisa kerjasama dengan begitu banyak unit. Ya seperti tadi sampaikan, PR, tim juga internal communication, external communication, kepatuhan, legal dan compliance, legal. Kemudian juga marketing and communication. Nah, peran kita di sini ada caranya mengkomunikasikan. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Dan consequences. Nah,
Ini penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah tentukan ya budayanya apa dan kita bantu perusahaan menerjemahkan, gitu ya. Tentunya akan ada batasan tentang apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai terkait dengan nilai dan budaya perusahaan yang disetujui. Sehingga akan selalu ada konsekuensi yang menyertainya. Tanpa konsekuensi itu, maka budaya tidak akan tegak. Bisa dibayangkan, gitu ya, untuk sebuah budaya perusahaan yang struktural tadi, yang hierarki tadi, gitu ya. Ada pelanggaran, misalnya. Kalau misalnya pelanggaran tidak ada konsekuensinya, gitu ya, maka artinya aturan itu tidak menjadi dihormati lagi. Artinya struktur akan menjadi berubah dan menjadi tidak jelas. Nah, tapi dalam memberikan konsekuensi pun harus jelas definisinya. Nah, definisi dari nilai budaya turunannya itulah yang memang menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Nah, itu ya, itu adalah peran kita. Jadi semoga nanti next di kemudian hari kalau misalnya ada karyawan yang memang berkonsultasi sama kita, jangan cuma disodorin peraturan perusahaan aja. Ya, sebanyak itu yang memang harus dijawab, dibantu untuk kenapa sesuatu ini tolerate dan tidak tolerate dan apa yang memang bisa dia lakukan. We as a coach. Ya, itu perannya. Karena tanpa kita memberdayakan karyawan, maka tujuan perusahaan juga nggak tercapai. Memang HRD itu perannya kakinya memang ada di kepentingan perusahaan, nggak melulu kepentingan staff gitu ya. Tapi dilihat kalau staffnya juga nggak bergerak sesuai dengan standar, yang rugi kan kita semua juga, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana dong? Apa aja tips-tipsnya? Ini perannya udah nih, ya. Ini fungsinya. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kita share ya malam ini. Yang pertama, ya tadi sudah ini saya gadang-gadangkan gitu dari awal. Menentukan, merancang, mendeskripsikan nilai-nilai perusahaan dan mengkomunikasikannya. Jujur ya Bapak Ibu ya, gampang nggak sih ngomong, oke, saya pernah punya, saya hafal 5 budaya di perusahaan yang sebelumnya, misalnya ya, integrity, courageous, gitu ya, terus client centric, lalalala. Nah, integritas, kayak apa sih integritas? Definisinya apa integritas? Tidak melakukan penipuan. Nah, yang disebut dengan penipuan itu apa? Kalau misalnya saya mencairkan uang jatah cash medical lebih dari seharusnya dengan kwitansi palsu misalnya. Terus uangnya saya belikan susu anak saya, itu penipuan atau bukan? Untuk saat ini nggak bisa dijawab, benar nggak? Karena tergantung aturan dari perusahaan. Nah, definisi seperti itulah. Jadi, baik atau tidaknya itu bukan normatif doang. Nah, makanya diperlukan. Nah, ini diperlukan sekali diskusi dengan pemegang keputusan, CEO, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman HR, kok nggak ngebangun sih budaya perusahaan? Kok HR-nya gitu sih? Udah pernah ada belum deskripsi yang benar? Nilai-nilai perusahaannya apa? Sehingga bisa dikomunikasikan. Diskusi itu udah pasti. Nah, kembali ke cerita teman saya tadi yang kebetulan misalnya perusahaannya masih kecil ya, gitu ya. Dan teman saya ini merupakan salah satu konsultan juga, konselor juga, dan sangat peduli dengan apa yang terjadi di perusahaan. Niatnya baik sekali. Maka yang perlu dilakukan adalah kita duduk bersama pemimpin perusahaan, ya, bertanya, kira-kira apa yang diinginkan? Ultimate goal-nya apa? Untung, hubungan, silaturahim, syiar agama, atau apa, gitu ya. Apa yang ingin dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Nah, kita bisa, oh kira-kira berarti nilainya seperti ini. Kalau misalnya ada beberapa hal, traits, behavior, perilaku yang penting sekali perlu ada di perusahaan ini apa? Kitalah di situ menjadi konsultannya. Jika dia terbuka untuk membicarakan itu, ya itu akan sangat terbantu. Gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang sudah besar gimana? Kita pastikan kita tahu. Dan kita pastikan kita mengerti.
Ya, ada juga kan perusahaan-perusahaan yang sudah punya deskripsi nilai perusahaan yang sangat canggih gitu kan ya. Dipastikan ketika kita duduk di fungsi HRD kita paham, mengerti dengan deskripsi yang benar. Artinya ya tetap diskusi perlu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian kita bisa tuh menurunkan beberapa definisi. Dalam apa? Onboarding, rekrutmen, gitu ya. Dan banyak lagi, tapi kita bahas sedikit aja yang paling utama ya. Onboarding, rekrutmen, pelatihan pengembangan, dan integrasi dalam proses manajemen kinerja. Nah, terutama poin 5 ini adalah kaitannya dengan 5C yang tadi Bapak Ibu ya, consequences. Ya, manajemen kinerja bisa jadi pagar ya dari budaya itu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Yuk, kalau gitu kita masuk ke contoh-contoh ya. Nah, gimana sih caranya menentukan nilai perusahaan nih? Ya, ini saya mau ngutip dulu sedikit. Ya, dari Edward T. Hall yang menjelaskan bahwa budaya itu seperti gunung es, cuma 10% aja yang kelihatan. Ya, 90%-nya nggak kelihatan. Budaya yang baik itu apa sih? Baik itu pasti baik hati, senyum, ramah, integritas. Tapi integritas itu apa? Senyum ramah itu apa? Keseringan nyengir. Ya, ini budaya yang baik kita sambung apa ya, rembuk gitu ya. Tapi kalau misalnya di beberapa perusahaan yang karyawan yang ngumpul terus, customer-nya nggak keurusan, jadi baik atau enggak? Nah, definisinya di mana? Ya, nah itu budaya itu seperti itu, perlu digali gitu ya. Nah, itu kita pahami dulu. Ini yang membuat bahwa proses ini memang proses yang kompleks. Nah, lalu bagaimana menerjemahkannya? Nah, ini saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu ya. Untuk apa sih contoh lah gitu ya, kira-kira mungkin bisa dilakukan hal yang sama menerjemahkannya. Ini adalah salah satu kutipan ya dari sebuah perusahaan. Kebetulan perusahaan ini adalah perusahaan finansial dan saya disclaimer ya memang dalam berbahasa Inggris karena saya kalau mau ngutipinnya sama gitu ya. Tapi mungkin kita bisa ambil ini contoh yang baik dan saya pun suka dengan cara ini gitu ya. Katakanlah salah satu nilainya dia itu adalah obsess about customer. Apa sih ada orang bilang client centric? Mengutamakan customer. Tapi seperti apa bentuknya? Ya, di sini dia cantik sekali melibatkan menjelaskannya yang pertama. Ya, ditulis dulu kenapa why-nya. Kenapa kita harus mengutamakan customer? Karena customer loh kita bisa bayar. Ya, kita juga harus listen before acting. Gunakan hal yang paling simpel. Gunakan empati. Nah, di sini ada ukurannya good dan great. Mana yang bagus sekali, mana yang cukup. Ya, untuk tataran nilai apa? Staff, artinya mengatur diri sendiri, artinya juga mensupervisi orang lain, atau menjadi orang yang berpengaruh di atasnya lagi. Ini dia buat berlevel. Nah, this is one of the good definisi. Ya, disesuaikan dengan apa? Dengan nature of bisnisnya dia. Contoh misalnya, apa sih yang dibilang sangat baik sekali ya untuk seorang staff yang menunjukkan sifat peduli dengan customer. Misalnya, tahu tuh strategi prioritas market trend, tahu. Lebih dari itu, deliver impactful personal message. Jadi dia kalau misalnya message ke nasabah itu ya, pakai empati, pakai nama, nggak broadcast gitu. Satu-satu diketik. Ya, mau peduli dengan teknologi, tren. Tahu customer butuhnya apa. Ada survei di bagian customer experience. Misalnya, contohnya. Jadi itu dibawa pada perilaku, apa yang baik, apa yang enggak, tersesuai dengan struktur bisnisnya. Dan di setiap unit nanti bisa ada lagi manifestasinya. Karena kan HRD dan sales misalnya kan beda ya. Beda pekerjaannya gitu. Dan ini bisa menjadi seperti library of competency. Nah, ini yang canggih gitu ya. Tapi kalau misalnya ini mau diterapkan kemudian secara simpel di organisasi, kita pun boleh. Ini salah satunya. Gitu ya. Jadi definisi seperti ini yang perlu
dimiliki. Nah, ini juga bisa ada yang menjadi dasar bagi semua unit untuk menyesuaikan dengan masing-masing struktur kerjanya, gitu. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, kalau memang sudah didefinisikan, kita bisa komunikasikan. Komunikasinya pakai apa sih? Gitu ya. Nah, tadi onboarding, employee training material tuh ada selalu nilai-nilai itu. Key performance indicator, memo, pemberitahuan lainnya, artefak. Nah, ini artefak yang paling terakhir. Karena kalau nggak dipahamin, buat apa ya punya dekorasi gitu ya. Terus apa tuh botol minum gitu ya. Screensaver. Itu kalau cuma jadi merchandise doang, nggak ngaruh. Tapi kalau memang sudah ada struktur yang lain, merchandise selalu bisa menjadi, kalau orang NLP bilang tuh anchor. Kalau lihat itu, ingat customer. Obsessed to customer ya. Tapi sampai batas mana gitu ya. Kemudian integrity dan yang lain, yaitu salah satunya. Nah, ini nih yang paling seru. Saya mau mengingatkan kembali, mengutip lagi yang Pak Irwan punya nih, ya quote, ya culture objective admin team. Nah, onboarding juga salah satu cara kita mengimplementasikan culture, ya. Nah, kalau ada teman-teman yang ingat, ya, kan ada before day one, kemudian on the day one, first week, first year, ya. Tapi banyak tuh matriksnya. Izin ya Pak Ir. Nah, mungkin implementasinya salah satunya bisa seperti ini. Before day one itu apa? CEO. CEO biasanya kalau ngasih speech, ngasihnya apa? Welcome, kemudian akan ada perkenalan mengenai budaya. Apa yang penting? Itu bisa dalam bentuk email, betul ya Pak Ir ya? Surat, di dalam starter pack, macam-macam. Ya, connection dengan website, nanti si calon karyawan baru itu bisa langsung connect ke sana. Ya, kemudian ada juga informasi mengenai company, value dan history. Ada beberapa perusahaan yang menyiarkan ini on YouTube. Jadi pada hari sebelum hari pertama nih, besok saya mau masuk nih perusahaan ya. Saya dikasih link untuk lihat. Ada itu ya, macam-macam. Itu adalah salah satunya. Ya, kemudian on the day one. Biasanya on the day one, habis ketemu recruiter gitu, dikasih company profile, starter pack, dijelasin lagi value dan history, kemudian ada orientation, kemudian ada kelas, bisa juga nggak ada kelas, ada online, nggak ada online. Itu hari pertama paling penting. Ya, kenapa hari pertama? Karena itu dasarnya, betul ya Pak Ir ya. Nah, ini kalau saya mengutip aja ini. Ya, kalau teman-teman itu jangan sampai ketinggalan, makanya kalau bahasannya Pak Ir. Ini ada juga di materi sertifikasinya Pak Ir nih. Kalau yang belum ikutan, monggo. Ini akan dapat lebih detail lagi. First week, kemudian ada introduction to goal setting. Biasanya kita akan mulai diajarin untuk gimana sih setting goal. Ada sistemnya atau enggak? Kalau ada sistemnya, kita dikenalkan dengan sistemnya. Dan disitulah, ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Akan sangat baiknya jika goal setting itu juga melibatkan nilai-nilai. Apakah karyawan itu merepresentasikan nilai di dalam kegiatannya. First quarter ada evaluasi, baik kompetensi, skill, budaya. Kemudian first year ada onboarding survei, betul ya Pak Ir ya. Job role, reflections, itu semua. Itu adalah channel-channel. Salah satunya, gitu ya. Nah, jadi onboarding itu penting. Dan itu saya mengutip lagi yang disampaikan Pak Ir, bukan sehari 2 hari, gitu ya. Itu berkesinambungan. Nah, ini adalah kenapa saya put yang pertama sebelum rekrutmen. Karena memang onboarding itu adalah kesempatan untuk kita implement budaya. Karena memang programnya panjang dan melibatkan banyak channel. Ya, jadi sinerginya itu nyambung. Kalau memang dia cocok, dia akan ngikut. Terus kemudian budayanya akan menjadi embed, menjadi terbangun di dalam dirinya. Gitu. Tapi biasanya dalam program ini juga akan menjadi seleksi. Jika memang ternyata bukan budaya yang dia sukai, ya mungkin akan ada pertimbangan. Tapi itu normal, teman-teman. Yang penting kita tahu apa yang penting di dalam perusahaan yang memang kita bantu dalam proses HRD-nya. That's on onboarding. Bagaimana dengan rekrutmen? Nah, contoh video tadi ya adalah salah satu implementasi. Itu onboarding dan rekrutmen, onboarding day one sih ya.
onboarding dan pre-dewan dan rekrutmen. Nah, saya mau mengingatkan kenapa sangat penting di rekrutmen. Karena komponen of job fit itu, culture itu adalah salah satunya. Ya, salah satunya. Dan inilah yang seperti tadi disampaikan di depan yang paling sulit gitu loh. Gimana dong implementasi budaya di dalam rekrutmen? First come first, definisinya mesti jelas dulu yang tadi, translasi. Kemudian, kalau definisinya sudah jelas, kita akan buat ukurannya. Nah, ini adalah salah satu ukurannya, tapi ini masih sangat mendasar. Ya, kalau sudah ada ukurannya, kemudian kita bisa mulai membuat dan mendesain alat ukur dan metode assessment. Nah, rekrutmen juga menjadi salah satu garda depan untuk implementasi budaya. Kenapa? Budaya akan terimplementasi dengan baik oleh orang-orang yang menyetujui dan menghendakinya. Oleh sebab itu dipilihlah orang-orang yang kira-kira cocok dengan budaya yang memang sudah disetujui dan diinginkan oleh pemilik perusahaan. Nah, salah satu tekniknya adalah teknik assessment, yang tentunya nilai-nilai budaya harus menjadi bagian dari assessment tersebut. Nah, kalau dari teknik interview, nah ini adalah interview yang masih selalu bisa dipakai dan ini cocok banget untuk interview budaya terkait dengan nilai. Ya, karena nilai kan nggak bisa diukur ya. Memang berapa sih standar integritas Anda 1 sampai 10? Enggak, ya. Kita bisa membuat teknik STAR namanya. Kita punya satu steady case yang kita minta customer calon karyawan itu untuk menceritakan situasi, kemudian menjelaskan waktunya kapan, dari situasi tersebut pilihan aksinya apa yang dilakukan dan resultnya bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu HRD ini mungkin udah hafal lah, apalagi Bapak Ibu recruiter ya, cara melakukan ini gitu ya. Bentuk-bentuk pertanyaannya bisa disesuaikan, tapi kita dorong ya interviewee itu untuk menjelaskan seperti ini. Karena ini adalah menjelaskan pengalamannya sendiri. Teorinya adalah seseorang yang memang punya perilaku yang tendensinya serupa di masa lalu, maka di masa depan dia kemungkinan akan menunjukkan hal yang sama. Oleh sebab itu kita gali sedikit masa lalunya. Antara 2 sampai 5 tahun paling maksimal ya, terkait dengan situasi-situasi, perilaku-perilaku atau nilai-nilai yang ingin kita gali, ya. Interviewer bisa menceritakan situasi, time, waktu, pilihan aksi yang dilakukan dan hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh alat ukurnya. Ya, kalau sudah ada pertanyaannya, kita perlu tahu 1, 2, 3, 4-nya bagus apa enggaknya seperti apa. Ini contoh aja ya. Contoh aja, gitu ya. Ini bentuk alat ukurnya, ada formulir. Nah, kita nggak akan bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, gitu ya, kalau kita nggak tahu ukurannya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita buat dari study case ala-ala gitu ya, case ala-ala. Ini memang diperlukan maturity, kepiawaian dari kita menggali. Makanya dibilangnya kan fact finding gitu ya, menggali gitu. Contoh integritas seperti apa. Nah, itu kompetensi based interviewer gitu ya, kompetensi based interview itu kita juga dipelajari. Di targeted selection juga kita dipelajari. Intinya adalah kita mendorong seseorang itu menceritakan terkait dengan nilai yang ingin kita tampilkan, gitu ya. Akan tetapi tentunya bisa disesuaikan dengan business case. Ya, contoh misalnya antara kita misalnya menginterview seorang akuntan misalnya, kita bisa bandingkan mana yang lebih diutamakan. Pernah nggak dalam situasi di mana harus mengutamakan kecepatan atau ketepatan? Oh, pernah, Bu. Nah, seseorang tidak akan bisa bercerita kalau dia tidak pernah ada di situasi itu. Makanya kita dorong, oh iya, kapan itu? Situasinya kayak apa? Apa yang kamu lakukan? Nanti mungkin tidak ada jawaban benar atau salah, tapi kita bisa lihat menunjukkan sikap yang seperti apa.
Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, itu adalah contoh-contoh. Tapi rekrutmen adalah salah satu yang paling utama. Selain juga onboarding. Ya, karena ini garda depan. Lalu juga ada pelatihan budaya, ya, pelatihan tentang budaya itu sendiri. Kemudian kita integrasi dengan unit-unit untuk di setiap materi itu kita cantumkan nilai-nilai budaya, gitu ya. Kemudian koordinasi dengan bagian compliance, kepatuhan, ya. Biasanya perusahaan besar itu akan punya refreshment training, ya. Bu, misalnya perusahaan yang sangat mengusung integritas, dia akan punya refreshment training tentang data konfidensial, ya, terus anti suap misalnya, anti penggelapan uang, itu refreshment terus, gitu ya. Kemudian refreshment misalnya cara mengolah sampah berisi data, sampai segitunya, ya. Untuk beberapa perusahaan di mana kontrol adalah yang utama, maka SOP itu akan terus di-refresh tiap 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu perlu kerjasama. Ya, dan ini bukan kerja sendiri. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian, proses manajemen kerja. Nah, ini saya mengutip aja yang disampaikan oleh Michael Armstrong ya mengenai manajemen kerja. Adalah proses berkesinambungan untuk meningkatkan kesuksesan individu secara menyeluruh. Salah satunya adalah kesuksesan ia menegakkan dan menjalankan budaya. Jadi gimana caranya gitu ya? Saya singgung sedikit aja. Jadi kalau misalnya dalam performa kerja, budaya itu tidak ada di KPI, maka itu akan sulit ditegakkan. Karena kalau dia tidak menjalankan tidak apa-apa. Sedikit cerita, contoh misalnya di perusahaan finansial deh, karena saya dulu kerja di sana. Perihal cuti, compliance leave itu wajib dan ada di KPI. Jadi kalau performance appraisal itu akan kelihatan tuh dia udah ambil cuti atau belum. Nah, ada kaitannya kenapa cuti itu harus diambil. Untuk mengetes apakah sistem itu bergantung pada seseorang atau pada sistem. Jadi kalau itu tidak dijalankan, maka perusahaan tidak bisa ngetes, nggak bisa test case. Sistemnya jalan atau enggak, atau bergantung pada orang. Nah, itu masuk ke PI. Jadi dia bisa nggak dapat bonus tuh. Kalau lupa ambil compliance leave. Nah, supaya itu nggak terjadi, makanya kan selalu ada komunikasi. Kemudian apa? Ada juga perusahaan yang dimana dia membagi manajemen kinerjanya itu jadi 2. Apa dan bagaimana. Dia bilangnya begitu. Apa itu apa yang diraih. Bagaimana itu bagaimana meraihnya. Jadi di seorang karyawan itu diminta untuk mengakses dirinya sendiri nilai apa yang sudah dia tunjukkan terkait dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya, dia adalah seorang accountant. Dan apakah dia itu obses to customer atau enggak. Nah, dia menjelaskan tuh, ketika dia menjalankan project ini yang dia lakukan. Dan menurut dia, ini adalah cerminan dari obses to customer, misalnya. Dan itu nanti akan direview oleh atasan. Dan nilai terhadap komposisi skor terhadap nilai budaya, ya, dan apa yang dia capai itu 50-50. Sebegitunya ada. Dan banyak bentuk lain di mana kita mengintegrasi gitu ya budaya-budaya dalam manajemen kerja. Kalau saya diceritain orang audit adalah orang nggak akan ngerjain, nggak akan bisa dinilai kalau nggak ada di KPI weight, katanya gitu. Nah, makanya itu akan bisa diukur. Budaya kita bisa diukur kalau itu ada di KPI. Nah, untuk yang belum, mungkin ya kita bisa kasih bantu nih perusahaan-perusahaan. Definisi, kemudian kita kasih bantu bagaimana caranya mengatur proses manajemen kerja, termasuk nilai-nilai budaya di sana. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, sampai sini nih. Mungkin waktunya kita buka pertanyaan kali Pak Irwan ya, kalau ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau juga mungkin memberikan sharingnya.
Oke, Mbak Wit, keren ini teman-teman, kita kasih jempol dulu, dong, kasih tepuk tangan Mbak, sekalian Mbak deh ya. Luar biasa Terima materinya ini kasih. mah, daging semua ini mah ya. Tadi kalau saya makan ayam itu udah satu satu porsinya itu benar-benar semuanya ini ya, teman-teman. Sampai bingung juga kita nih mau makan yang mana ini ya. Tapi luar biasa. Tadi saya mencatat beberapa hal yang teman-teman mungkin juga mudah-mudahan juga ingat ya, bahwa yang pertama ada lima peran HR ya, ada 5C, ada yang ingat? Nah, itu nanti boleh ya dilihat lagi. Kemudian ada 4 jenis budaya. Teman-teman sekalian, ada klan, autokrasi, market, dan hierarki. Dan ini juga nih, tadi saya lihat Pak Kusnan bertanya di kolom chat ya. Pak Kusnan saya bacain ya. Gitu ya. Jadi ini Mbak Terima Wiwit kasih Pak Ir. katanya ya. Adakah cara untuk mengukur, mengetahui atau mengukur budaya perusahaan saat ini masuk kategori yang mana dari yang 4 tadi nih? Ya, nah itu ada nggak caranya Mbak Wiwit nih? Ada apa Pak Ir? Mohon maaf. Oke, sorry. Adakah Boleh Pak Ir cara, dibantu agak patah. sorry ya. Adakah cara untuk mengetahui atau mengukur budaya kerja, budaya perusahaan saat ini? Masuk kategori budaya yang mana dari yang 4? Ya, Budaya kerja. ya. Cara ngukurnya Mbak Wiwit. Bukan budaya kerja, budaya Budaya perusahaan. perusahaan, budaya perusahaan. Sebentar, agak patah lagi tadi. Ada Ada kata-kata ya? Oke. cara Halo, suara saya terdengar, cara teman-teman? mengukur budayaan Pak ya. Ya, cara Cara mengukur mengukur budaya. budaya. Jadi kita tuh arahnya kemana ya, Pak Kusnan ya? Gitu. Pengen tahu budaya saat ini itu seperti apa Sebentar, agak di antara cara 4 tadi. Ya. Jaringan di Bawitnya yang kurang bagus kayaknya itu. Di off kamera aja, coba Bawit di off kamera. dibuka aja mikrofonnya. Halo, Mbak Budaya Wiwit. saat ini. Cara mengukurnya, cara mengukur budaya perusahaan saat Ya, ini halo. masuk kategori yang mana? Oh, oke. Ya. Jadi kita mau tahu nih kira-kira dasarnya budaya perusahaan kita nih kayak apa gitu ya. Ya, betul. Ya, Halo. masuk yang mana nih? Mana nih? Ya. Nah, oke. Ya. Eh, nah, gini, setiap budaya itu memang ada bisa terdengar suara saya ya. Saya coba Ya. jawab ya, Pak Gus dan teman-teman semua. Memang kita bisa memperhatikan caranya dengan karakteristiknya. Ya, karakteristik utama tadi. Yang tadi kan ada karakteristik utama gitu ya. Nah, walaupun misalnya kan Halo. biasanya nggak ada perusahaan atau mungkin adokrasi banget dan satu lagi itu ya klan banget gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari kecenderungannya ya. Kalau kita hanya memperhatikan, kita bisa lihat dari karakteristiknya. Jika misalnya, ya saya jelaskan sedikit lagi, saya ulang beberapa karakter memang budaya yang sangat ngumpul banget gitu. Ngumpul banget. Jadi kalau misalnya kita lihat dari susunan budayanya, nomor 1 adalah misalnya kekeluargaan. Gitu. Nomor 1 tuh. Kan misalnya kita punya perusahaan punya 5 nih ya. Biasanya kan yang nomor 1 yang paling utama, yang ditaruh. Biasanya, umumnya gitu. Tapi selain itu juga kita lihat kecenderungannya mana nih yang tampil. Kekeluargaannya, profitability-nya, atau hierarkinya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu apa, kalau orang bahasa Jawa bilang tuh jelas atau mentolo gitu, tapi kita bisa perhatikan. Dan kalaupun kita seorang misalnya direktur gitu ya, ngobrol sama si ibunya, itu nggak apa-apa. Walaupun nanyanya bukan, kamu tuh maunya klan apa hierarki sih? Enggak. Enggak gitu. Ya, tapi kita bisa perhatikan dari karakteristiknya. Kalau budaya yang ngumpul banget, ngumpul. Jadi apa ya, misalnya gini deh, contohnya walaupun nggak selalu ya, yayasan yang didirikan dengan dasar agama, biasanya itu kan ngumpul banget ya. Ngumpul banget. Ada bisnisnya. Ya, ada bisnisnya. Tapi nomor 1 adalah ngumpulnya. Dukungannya. Kalau misalnya
toleransi terhadap hal-hal itu juga sangat luas, memberikan dukungan, emosi, mentoring terus-menerus, itu biasanya ngumpul mana? Biasanya itu memang iklan. Saya bandingkan secara oposit adalah dengan manufaktur tadi. Manufaktur juga profitability, tapi untuk mendapatkan profitability-nya dia itu harus teratur. Segitu teraturnya sampai perempuan harus pakai lipstik itu ada di peraturan perusahaan. Dan dibacain waktu briefing pagi. Nah, itu berarti dia udah, dan senioritas itu adalah nomor 1. Ada perusahaan-perusahaan yang kalau kita bisa naik jabatan itu ada masa tunggu namanya. Jadi misalnya saya asisten manajer nih, saya harus berprestasi bagus, tapi juga harus 5 tahun menduduki asisten manajer untuk menjadi manajer. Jadi ada masa tunggu. Nah, itu berarti hierarki. Dan ada alasannya kenapa. Jadi nggak, oh ribet dong. Untuk yang cocok, itu memang caranya. Tapi kalau kita, bagusnya apa? Saya pernah, seperti tadi saya sampaikan, saya pernah ada di situ gitu ya. Bagusnya apa? Saya ada di situ, saya menguasai semua dasar pekerjaan yang saya lakukan hanya dalam waktu cepat. Kenapa? Terstruktur. Dan kebetulan saya ini orang yang terpola-pola gitu. Jadi cocok banget gitu. Jadi begitu saya menguasai apa yang saya lakukan karena memang saya melakukan terus-menerus berdasarkan metode yang sudah diajarkan. Sampai sesudahnya baru saya bisa melakukan inovasi gitu. Nah, itu adalah gambarannya. Semoga menjelaskan Pak Gusnan. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Mungkin sekadar nambahin saja Pak Kusnan, kalau bicara teorinya, kalau kita mau bicara untuk mengukur, itu ada yang namanya OCAI. Ya, Nah, itu ada. Jadi bagaimana cara kita mengukur ya. Mbak Wiwit bisa di stop share dulu yang punya Mbak Wiwit. boleh Eh, sebentar. Itu ya, mungkin sedikit menunjukkan saja teman-teman. Nanti kapan-kapan kalau kita mau belajar organisasi development, ini detail sekali ya. Gitu. Teman-teman kalau kita mau bicara itu memang apa namanya sangat panjang ya. Betul. Teman-teman mau lihat ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Wiwit, ada clan, ada autokrasi, ada hierarki, ada market, yang tadi dikatakan fokusnya kemana dan segala macam ada di sini semua. Nah, kita tinggal melihat ini salah satunya lebih kemana sih gitu ya. Perusahaan kita itu kalau kita mau lihat dari sisi value-nya. Tapi kalau mau melihat secara lebih detail lagi ada kuesionernya. Namanya OCAI gitu ya. Ini nanti lebih panjang ini teman-teman ya. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi ya sambungannya. Karena hari ini saya Betul. bukan pembeli materi jadi saya stopin aja sampai di sini ya. Oke. Boleh tuh Pak, Ya, itu OCAI. adalah salah satu Ya bagusnya cara nanti. kita observasi ya Pak ya, pakai Betul. kuesioner itu juga dan mengukur dengan lebih terstruktur. Oke ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Kusnan. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya terkait dengan bagaimana mengukur sebuah budaya di perusahaan. Nah ini mungkin lanjutannya ini Mbak Wiwit ya. Nih kalau misalnya di satu perusahaan ada beberapa budaya yang diterapkan, emang bisa gitu ya. Oh ya, tentu bisa dong. Mungkin maksudnya adalah seperti kalau budaya BUMN itu tadi apa akhlak ya, A-nya itu apa, K-nya apa gitu ya. Kan budaya nggak cuma satu ya gitu. Tentu bisa karena kan memang untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi kan memang diperlukan cara-cara. Nah, dalam melakukan cara-cara itu diperlukan perilaku tertentu dan believe on something gitu. Yang paling contoh tadi adalah kalau misalnya perusahaan hierarki kemudian nggak clear. Kalau perusahaannya hierarki kemudian dia nggak ada kumpul-kumpulnya, nggak ada ngobrol-ngobrolnya, nggak ada supportnya, nggak juga. Bukan begitu. Tapi memang yang utama gitu ya, yang menjadi dasar yang paling utama di perusahaan contohnya manufaktur untuk mencapai yang lain dia akan punya nilai-nilai yang lain. Oke. Gitu. Jadi nggak satu paling bagus, satu lebih jelek gitu. Enggak. Menurut saya seperti itu. Gimana Pak Irwan?
Siap. Ini masih banyak ini pertanyaan ya, teman-teman. Apa namanya? Pak Irwan yang ahlinya. Ya, oke. Hari ini saya nggak jadi ahli, saya jadi asisten ahli aja, gitu ya. Ahlinya Mbak Wiwit. Oke, ini pertanyaan Oke. berikutnya nih Mbak Wiwit ya. Ini saya bacakan aja dulu nih dari kolom chat ini banyak ini ternyata ya. Waduh. Dalam hal pelatihan, konteks dari diadakan pelatihan itu apakah menjadi kebutuhan atau kepentingan pengusaha atau kebutuhan karyawan? Mungkin ini maksudnya implementasi ini. Implementasi budaya kan salah satunya dengan pelatihan dan pengembangan ya, Mbak Wiwit. Nah, itu sebenarnya kepentingan siapa? Kepentingan perusahaan apa kepentingan karyawan? Mbak Wiwit, dengar suara saya? Punya Mbak Wiwit terputus-putus di saya. Halo. Dengar, Oke, dengar. siap. Nah, ya, oke. Sama, Pak. Siap, lanjut. Bapak juga putus semua. Iya. Oke. Putus semua pertanyaannya ya. Oke, ada saran saya coba off cam dulu deh supaya Iya. suaranya bagus. Oke, apakah lebih bagus? Ya, udah lebih bagus Mbak Wiwit Bacakan ya. kembali jika misal ada implementasi di ya, pelatihan itu untuk kepentingan perusahaan atau karyawan. Kebutuhan pelatihan gitu ya. Implementasi Ya. pelatihan. Oke. Jadi gini, kalau saya karena kita konteksnya saya hari ini berdiri dari sisi perusahaan. Gitu ya. Saya hari ini berdiri dari sisi perusahaan, artinya perusahaan. Yang pertama, tapi ya perusahaan tidak akan secara personal juga nggak berkembang. Jadi ada juga kepentingannya si karyawan. Dan dari karya untuk perusahaan disitulah investnya perusahaan dilakukan. Karena kalau karyawan udah pinter juga, kan dibawa sama perusahaan sama karyawannya juga kan ilmunya. Nah, kalaupun misalnya saya pernah ada di perusahaan yang kalau misalnya kita mengajukan training untuk kebutuhan pribadi, kan training itu ada yang disusun oleh perusahaan nanti tinggal di deliver ke unit-unit itu pakem tuh kompetensi yang harus kita terima. Tapi ada juga yang misalnya terkait dengan pekerjaan saya butuh external training nih atau saya butuh sertifikat. Apa dampak dari kualifikasi ini atau penguasaan materi ini? Nah, itu adalah jembatan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perkembangan dari karyawan akan dan pencapaian tujuan perusahaan. Semoga menjelaskan ya teman-teman. Oke, Suara baik. saya masih agak putus-putus ya? Iya, kayaknya memang sinyal malam hari ini agak kurang bagus, Mbak Wiwit. Punya saya juga masih terputus-putus kah? Agak-agak. Pak Irwan kan jelas. Pak Irwan bagus, Pak Irwan Wah, bagus. emang kalau Pak Irwan sama bagus, dah. Malam Oke. ini Jati Bening kurang bening. Iya ini teman-teman. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mbak Wiwit luar biasa ini materinya juga memang padat sekali ya. Dan sepertinya kita tidak bisa apa namanya
belum bisa tuntas kalau hanya dengan satu kali webinar kalau kita membahas tentang kaitannya dengan budaya organisasi gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman karena sudah lewat pukul 21 gitu ya. Ini mungkin izin saya Mbak Wiwit barangkali satu pertanyaan saja ini. Saya coba ambil acak, mohon maaf ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman Boleh, yang silakan. lain. Terima kasih Pak Iya Dio. ya, mewakili teman-teman yang lain. Ini sebentar izin. Nah, ini teman-teman ini. Mohon maaf ya buat teman-teman saya acak saja ngambil. eh yang karena berkaitan dengan budaya ini kalau menurut saya ini yang penting nih ya. Apakah dari Pak Hengki ya, dari Pak Hengki Pepriadi ini mengatakan apakah ada tanda-tanda sebuah perusahaan itu sudah saatnya harus merubah budaya perusahaannya nih Mbak Wiwit. Ya, mungkin dari klien menjadi autokrasi Ya. atau apa namanya market atau ke hierarki gitu. Kapan sih ada tandanya nggak sih gitu kayak orang kalau sakit itu ya meriang dulu gitu misalnya atau gimana ini kira-kira? Oke, ada tandanya nggak? Oke, kalaupun misalnya saya coba menjawab ya. Eh, eh, Sebuah perusahaan memang umumnya itu akan melakukan komunikasi atau program perubahan. Kan change of penginformasian arahnya mereka kemana. Gitu. Pada umumnya ada tandanya. Kalau kita sebagai kita sebagai karyawan umum berarti ya berusaha mengamati gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada nilai yang diusung terus-menerus, kemudian kok banyak pelatihannya, terus kemudian kok banyak flyernya, itu berarti udah mulai ada prioritas nilai itu yang mau diusung. Dan kemudian biasanya ada statement dari CEO waktu kick off. Kemudian juga waktu kick off quarter, setiap quarter itu juga nanti departemen unit kita bicara. Bukannya bilang, kita pindah ya dari klan ke hierarki. Enggak, cuman dia akan mulai mengusung nilai-nilai yang menjadi prioritas saat ini. Nah, saya punya pengalaman dalam hal ini, yaitu dalam 2 tahun terakhir itu kita punya perusahaan tempat saya bekerja itu punya transformasi itu ke arah agility. Jadi agility itu adalah nilai yang menjadi nilai utama yang harus hidup. Karena waktu itu saya bagian rekrutmen tuh saya tahu duluan. Karena saya bicara sama departemen-departemen head. Bahkan sampai dibentuk satu departemen yang namanya business transformation. Nah, saya melihat perubahan struktur, kalau saya merasakan betul. Nah, agility kemudian menjadi ada training sessions-nya secara berkala, kemudian ada kampanye-kampanyenya, kemudian dari bagian rekrutmen juga mulai ada alat ukur untuk agility. Nah, itu artinya ada shifting. Mulai ada perubahan. Apakah itu mengubah nilai dasar atau budaya dasar dari perusahaan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi setiap perubahan kalau di perusahaan itu biasanya akan dipilih champion-champion agents of change-nya. Ya, dari sana kita sudah bisa merasakan. Gitu. Kita sebagai karyawan ya, kalau kita sebagai karyawan. Nah, penting makanya untuk kita untuk tahu menjadi apa yang penting. Kalau misalnya dia nggak ngerti, kita tanya sama bos kita bagaimana manifestasi ini di dalam keseharian pekerjaan gitu. Nah, kalau dari sisi perusahaan, bagaimana tandanya? Ya kalau ada arahan dari CEO. Karena kan yang punya tujuan kan CEO. Kalau Bapak Ibu pemegang strategic management biasanya akan ada perbincangan gitu ya. Kita punya tujuan seperti ini, misalnya profit menjadi 5 kali lipat dari 3 tahun yang lalu, caranya adalah seperti ini, seperti ini, dibutuhkan attributes atau dibutuhkan sikap dan nilai yang mendukung pada tujuan ini. Masing-masing biasanya unit akan punya rencananya termasuk HRD. Nah, dari sana kita udah bisa tahu shiftingnya kita atau bergeraknya kita sejauh apa. Semoga menjelaskan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih
Pak Wiwit. Ya mudah-mudahan Pak Hengki tapi udah ngasih jempol berarti jawabannya memuaskan. Ya. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ini saya mungkin belum bisa terjawabkan semua pertanyaan dari teman-teman semua terhadap materi malam hari ini karena memang materi kita padat sekali ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih bergabung ya. Oleh karena itu yuk kita kasih applause dulu nih buat pemateri kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan Mbak Wiwit ini keren sekali ya. Wow, udah bening lagi katanya sekarang ya kata Teh Holi gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf untuk apa namanya malam hari ini terpaksa kita harus mengakhiri karena besok pagi kita masih harus beraktivitas kembali. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya ya. Jadi silahkan tetap memantau ini apa namanya channelnya kita semua teman-teman sekalian. Ya, minggu depan masih ada 2 lagi bulan Oktober ini untuk yang kaitannya dengan corporate ya. Namun sebelum diakhiri yuk kita awetkan dulu yuk. Barangkali teman-teman bisa buka yang berkenan yuk buka kameranya kita awetkan dulu. Emang diawetin mau diapain Pak? Dipoto doang gitu ya. Ya, Teh Holi barangkali bisa minta bantuan untuk dipotoin gitu ya sambil ini saya ini teman-teman silakan teman-teman sekalian. Yuk, biar ada bukti gitu ya. Nanti malaikat juga nyatet nih malam hari ini seperti Mbak Atik belajar ya. Nah, ini juga nih ya teman kita nih Pak Nugraha ya. Tuh ya, nu kasep teh tah. Ya. Terima kasih Pak Ma Aulia. Oh, ini masih di kereta nih Mas Aulia tadi ya. Oke, jam 2 pagi jangan khawatir. Keren. Yuk, disambil dipoto silakan teman-teman. Yang moto mah Teh Uli udah dari tadi kayaknya ya. Yuk, gayanya boleh apa aja. Silakan teman-teman yang lain. Oke. Terima. Yuk. Oke. Teh Uli bilang-bilang kalau udah ya. Udah dipoto belum? Menurut saya mah salam kompeten. Belum. Maaf, bawit aja Pak. Maaf. Oke, siap. Siap. Silakan Teh Uli. Yuk, teman-teman kita kasih apa nih? Kita mau pakai apa? Boleh aja deh yang kita suka gitu ya. Parangiyong. Oh iya Bu. Ya. Ya biar dapat cuan besok pagi ya. Ya oke. Tuh. Bu Lulu dari Condet aja udah begini-begini itu ya keren. Ya, makasih Pak Kusnan, Pak Jason, semuanya. Teman-teman sekalian ya. Oke, baik, terima kasih sudah berkenan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ya, semoga kita bisa ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman. wabarakatuh.